Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anda. Kali ini aku lagi ada di episode merinding, mau cerita tentang pengalaman dari adik aku. Nah, jadi waktu itu almarhum ibu tuh udah meninggal juga gitu kan. Terus si adik ini habis pulang sekolah, dia itu tidur. Dan kebetulan emang kan dia duluan tuh, dia kan waktu itu masih SMP. Sedangkan aku sama kembaran si Windy, kita masih SMA tapi pulangnya lebih belakangan. Karena dia pulang duluan, karena dia capek, kan namanya juga anak SMP capek, dia tidur. Nah, itu tuh kejadiannya itu pas dia tidur, almarhum ibu itu suka panggil dia kesayangan, namanya tuh si Gundul gitu kan. Terus pas udah dipanggil, dia tidur, udah lagi enak-enak tidur, dia dengar. Jadi dia tidur tuh pas banget di depan kamarnya almarhum ibu sama bapak. Cuman kan bapak kan waktu itu lagi kerja, jadi dia di rumah sendiri. Terus dia itu lagi tidur, tiba-tiba kayak ada pintu tuh kayak dimain-mainin gitu. Terus dia ngerasa gitu kok kayak, ya mungkin tidurnya tuh udah ngerasa kayak meremelek gitu ya, kayak ngerasa ngebatin kayaknya dia, kok kayak ada pintu yang gerak gitu. Terus di depan pintu bapak sama ibu itu, dia kayak ngelihat kayak ada sosok perempuan, tapi dia bilang sih bajunya putih. Terus tapi sebelum dia ngeliat itu, dia dengar suara, dibilang ada yang manggil gini, Dul, Dul gitu kan, bangun Dul gitu. Dia pikir ibu gitu kan, padahal ibu itu kan emang udah lama meninggal kan, di tahun 2014. Itu kejadian sekitar 2015-an lah, setahun setelah ibu meninggal. Dia bingung kan, kok kenapa gitu. Dia ngedengar tuh kayak suaranya ibu, kirain dia mimpi gitu kan. Terus habis gitu dia sempet takut tapi dia awalnya dia masa bodoh gitu kan, tapi sebenarnya dia takut gitu. Terus dia meluk bantal sama guling gitu. Terus dia nggak mau madep pintu gitu kan, tapi terusan suaranya kayak dipanggil-panggil gitu. Udah dipanggil-panggil kayak gitu, lama-lama dia juga dalam ketakutannya dia itu, si adek nih udah berdoa tapi tetap terus dipanggil-panggil gitu kan. Terus habis gitu udah bodo amat. Terus dia akhirnya tidur lagi tuh. Pas lagi tidur lagi, lama-lama kok suaranya nggak ada gitu. Terus nggak lama lagi dipanggil-panggil lagi kan, dipanggil Gundul, Gundul, bangun Gundul gitu kan, kirain ibu gitu kan. Terus lama-lama kok ada ibu. Terus dia mikir kan, si adek ini gue mimpi apa enggak gitu kan. Pas habis gitu dia ya udah berdoa kayak gitu. Pas dia coba ngecek, dia balik lagi kan ke arah pintu. Dia beraniin diri tuh, dalam tidur dia balikin lagi tatapan matanya ke pintu. Nggak taunya tuh dia ngeliat kayak ada sosok putih. Terus katanya sih rambutnya panjang gitu. Terus dia udah takut kan, dia bilang ini siapa gitu. Terus tapi dianya itu kayak si sosok putihnya itu berdiri, tapi ntar lama-lama kayak ngumpet gitu di belakang pintu atau nggak di belakang tembok gitu. Dia bilang sih ceritanya kayak gitu. Terus dia pas lagi kayak gitu udah ketakutan. Nah, pas si perempuannya ini lagi ngumpet di tembok, dia langsung tuh buru-buru bangun, padahal itu lagi setengah sadar. Langsung aja dia buka pintu, kunci pintu, langsung kabur dia. Terus udah habis gitu udah dia kabur ke rumah temennya nih. Ke rumah temennya itu diketok-ketok, nggak taunya temennya masih belum pada pulang gitu kan. Dia balik lagi ke rumah, dia berani-beraniin, dia ngecek ke rumah gitu kan, kok nggak ada gitu. Terus habis gitu dia ya udah dia coba tidur lagi kan. Nggak taunya pas lagi tidur lagi, ya nggak lama dia tidur lagi, padahal dia itu udah ketakut. Pas dia tidur lagi, ya terus-terusan dia diganggu kan. Selain pintu, si sosok itu, pintu itu berdiri depan bapak sama ibu, kamar bapak sama ibu. Nggak taunya pas dia ngecek, dia dimainin lagi sama di rumah. Padahal itu di rumah dimainin lagi. Pas di kamar belakang kan, emang waktu itu namanya juga masih kecil kan, kita bertiga tuh tidur satu kamar, tapi di ini loh, satu tidur kamar tapi kita berdua di bawah, si adek di atas. Kasurnya emang atas bawah gitu kan. Karena dia takut tidur di kamar, dia coba lagi kan balik tidur lagi di depan kamar bapak ibu itu. Terus pas kayak gitu, nggak taunya dia
terus aja tuh dimainin. Jadi si sosok perempuan ini nggak taunya dia pikir udah nggak ada gitu kan. Terus nggak taunya tuh dia bolak-balik gitu pas lagi mau coba beraniin diri tidur, bolak-balik. Jadi tuh ada kali dari jam habis zuhur lah. Habis zuhur dia pulang sekolah, terus dia kan tidur sampai sempet ada kali sore. Udah sampai habis asar, pokoknya dia ngerasa dimainin terus tuh. Dia kayak dimainin terus. Si sosok perempuan itu bolak-balik dari kamar bapak ibu ke kamar kita bertiga tuh deket sih. Jadi dari sini, kamar kita di sini, kamar bapak ibu di sini. Jadi si perempuan itu bolak-balik pas dia tidur. Pas udah kedua kalinya dimain-mainin kayak gitu, ya udah dia si Bayu akhirnya beneran langsung kabur lagi. Terus dia ini lari, dia pakai motor kan ke rumah temennya, ke rumah temen yang lainnya. Udah kayak gitu kan kita nyari ya, kita pulang sekolah kita nyari kan, kok ini rumah kosong. Pas kita pulang tuh jam-jam habis sebelum maghrib lah kita pulang, kok ini rumah kosong gitu kan, bingung kan ini kemana gitu kan. Kita telepon bapak juga katanya nggak ada si Bayu gitu kan. Si Bayu HP-nya tuh nggak taunya pakai acara ketinggalan gitu kan ya, karena dia lari pakai motor. Terus kita coba lacak ke teman-temannya, nggak taunya dia juga ini ke rumah temennya yang di daerah Taman Mangu apa Jurang Mangu gitu, di daerah situ. Terus baru udah kita itu samperin ke dia. Terus pas pulang setelah maghrib dia baru cerita. Itu juga tadinya kita sempet gak percaya gitu, tapi karena dia emang udah takut banget kan, karena lagi posisi tidur terus bangun, terus keluar, terus dia tidur lagi sampai sebenarnya dia udah keringetan. Terus ya udah ya kita coba tenangin gitu. Terus kita ini akhirnya berdoa bersama gitu, maksudnya jangan sampai, mudah-mudahan kejadian ini jangan keulang lagi. Kita berdoa bareng, pokoknya setelah sholat segala macam kita berdoa. Terus ya kita tenangin ke Bayu supaya mudah-mudahan jangan terlalu percaya kayak gitu. Mungkin bisa aja kan dia pas tidur dia lupa berdoa, jadi ya gitu. Atau mungkin dia sebelum tidur selain lupa berdoa dia nggak bersih-bersih dari sekolah apa gimana gitu. Jadi ya sebaiknya sih kalau itu kita harus bersih-bersih, kalau dimanapun kita dari luar terus kita harus bersih-bersih biar supaya tuh nggak ya bisa dibilang nggak terlalu kotor lah kita. Jadi kan kita setiap harinya tuh ganti baju terus cuci kaki segala macam. Mungkin aja Bayu pas waktu tidur tuh dia langsung tidur nggak bersih-bersih ya, jadi kayak gitu. Jadi ya gitulah ceritanya. Intinya sih intinya kita tetap tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan percaya hal-hal kayak mistis kayak gitu. Tingkatkan keimanan kita, berdoa. Terus apalagi nih di bulan puasa, rajin-rajin ibadah. Terus saksikan cerita-cerita horor lainnya di Merinding hanya di Misteri Tempat Angker.